Bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Teman-teman bermaksud baik ketika mereka mengatakan, "Itu cuma imajinasimu, jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditakutkan." Akan tetapi, Anda dan saya tahu bahwa jenis hiburan ini tidak pernah benar-benar berhasil. Komentar penghibur seperti ini mungkin memberi kita kelegaan dari ketakutan akut selama beberapa menit atau mungkin beberapa jam, tetapi bukan kesembuhan permanen dari ketakutan, dan hal ini tidak pernah membangun kepercayaan. Kita harus menghadapinya. Ketakutan itu nyata. Oleh karena itu, kita harus mengenalinya sebelum dapat menaklukkannya. Kebanyakan ketakutan sekarang ini bersifat psikologis. Kekhawatiran, ketegangan, rasa malu, panik, semua ini berakar dari imajinasi negatif yang salah penanganan. Akan tetapi, sekedar mengetahui tempat pembiakan ketakutan tidak menyembuhkan ketakutan. Jika dokter menemukan infeksi di suatu bagian tubuh Anda, ia tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan pengobatan untuk menyembuhkan infeksi tersebut. Pengobatan kuno untuk "itu cuma ada dalam pikiranmu" mengasumsikan bahwa ketakutan itu tidak ada. Tetapi kenyataannya, ketakutan itu ada. Ketakutan adalah musuh sukses nomor 1. Ketakutan menghentikan orang memanfaatkan peluang. Ketakutan melemahkan vitalitas fisik, ketakutan benar-benar membuat orang sakit, menyebabkan gangguan organik, memendekkan umur, ketakutan menutup mulut Anda ketika Anda seharusnya berbicara. Ketakutan ketidakpastian, tidak adanya kepercayaan, menjelaskan mengapa kita tetap menderita resesi ekonomi. Ketakutan menjelaskan mengapa jutaan orang hanya menjadi sedikit dan menikmati sedikit. Sesungguhnya, ketakutan adalah kekuatan yang ampuh. Dengan satu atau lain cara, ketakutan menghambat orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hidup ini. Ketakutan dari segala jenis dan ukuran adalah bentuk infeksi psikologis. Namun, kita dapat menyembuhkan infeksi mental dengan cara yang sama kita menyembuhkan infeksi tubuh, dengan pengobatan spesifik yang sudah terbukti manjur. Pertama, sebagai bagian dari persiapan pengobatan, Anda harus membiasakan diri Anda dengan kenyataan ini. Semua kepercayaan dipelajari dan dikembangkan. Tak seorang pun dilahirkan dengan kepercayaan diri. Orang yang memancarkan kepercayaan diri, yang tampaknya telah menaklukkan kekhawatiran, yang tenang di mana saja, dan sepanjang waktu, memperoleh kepercayaan diri mereka dengan melatih diri mereka. Anda pun dapat melakukan ini. Selama Perang Dunia II, Angkatan Laut memastikan bahwa para prajuritnya yang baru dapat berenang atau dapat belajar berenang. Prajurit yang tidak dapat berenang dimasukkan ke dalam kelas-kelas renang. Saya menyaksikan beberapa pengalaman pelatihan itu. Mengasyikkan sekali menyaksikan pemuda-pemuda yang sehat, takut melihat air yang tidak terlalu dalam. Salah satu latihan mengharuskan mereka melompat dari papan setinggi 1,8 meter ke dalam air sedalam 2,4 meter. Sementara setengah lusin perenang mahir berdiri mengawasi. Pemandangan ini juga mengganggu. Ketakutan yang diperlihatkan orang-orang muda ini real. Namun, yang ada di antara mereka dan takluknya rasa takut adalah lompatan ke dalam air di bawah. Lebih dari sekali, saya melihat beberapa dari mereka secara tidak sengaja terdorong jatuh dari atas papan. Hasilnya, ketakutan pun dikalahkan. Insiden ini, yang akrab dengan ribuan mantan personil Angkatan Laut, mengilustrasikan satu hal: tindakan mengalahkan ketakutan. Sebaliknya, kebimbangan dan penundaan memupuk rasa takut. Catat kebenaran itu di dalam buku catatan keberhasilan Anda. Tindakan mengalahkan ketakutan. Tindakan memang mengalahkan ketakutan. Beberapa bulan lalu, seorang pelanggan datang mengunjungi saya yang tampak sangat cemas dan takut. Ia memegang jabatan yang menuntut tanggung jawab sebagai manajer yang membawahi 40 karyawan. "Saya takut kehilangan pekerjaan," katanya. "Saya merasa tidak mampu lagi melakukan pekerjaan ini. Setiap hari saya merasa makin tertekan." Dengan jujur saya bertanya, "Mengapa Anda berpikir demikian?" "Ya, bandingkan dengan tahun lalu,
Ini buruk sekali mengingat penjualan menurun. Selama ini ada beberapa keluhan pelanggan. Saya merasa kehilangan kendali. Saya berkata, mari kita lihat faktanya. Apakah kinerja Anda memang seburuk itu? Nah, ada dua jenis tindakan yang tampaknya cocok dengan kasus Anda. Pertama, mulai siang ini untuk menggerakkan angka penjualan ke atas, Anda harus menghadapinya. Ada alasan mengapa penjualan Anda menurun. Cari tahu. Mungkin Anda memerlukan penjualan khusus untuk mengobrol barang Anda yang lambat bergerak, sehingga Anda akan dapat membeli beberapa stok baru. Barangkali Anda dapat mengatur ulang lemari peraga Anda. Mungkin wiraniaga Anda perlu lebih antusias. Saya tidak dapat meramalkan apa yang akan menaikkan penjualan Anda, tetapi salah satunya pasti akan berhasil. Dan mungkin bijaksana jika Anda berbicara secara pribadi dengan manajer bawahan Anda, minta nasihatnya. Ia mungkin mempunyai beberapa gagasan bagus yang sudah lama ingin ia terapkan. Dan sejauh berkenaan dengan kehilangan pekerjaan, ingatlah bahwa terlalu mahal bagi toko untuk mengganti Anda, selama para direktur merasa ada peluang perbaikan dari Anda. Saya melanjutkan. Kemudian minta asisten pembelian Anda bergerak. Biarkan orang di sekeliling Anda mengetahui bahwa Anda masih hidup. Keberanian muncul kembali di matanya. Kemudian ia bertanya, Anda katakan ada dua jenis tindakan yang harus saya ambil. Apa yang kedua? Jenis tindakan yang kedua, yang dapat Anda katakan sebagai polis asuransi, adalah membiarkan 2 atau 3 dari teman bisnis Anda yang terdekat di dalam bidang tersebut mengetahui bahwa Anda mungkin mempertimbangkan tawaran dari toko lain, dengan asumsi tentu saja pekerjaan itu jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sekarang. Saya sedikit pun tidak percaya bahwa pekerjaan Anda tidak akan terjamin sesudah Anda mengambil beberapa tindakan positif untuk membuat angka penjualan itu naik. Tetapi untuk berjaga-jaga adalah lebih baik jika Anda mendapat 1 atau 2 tawaran. Ingat, 10 kali lebih mudah bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan lain dibandingkan orang yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. 2 hari yang lalu, orang yang pernah mengalami kesulitan ini mengunjungi saya. Sesudah pembicaraan kita waktu itu, saya bekerja keras. Saya membuat beberapa perubahan, tetapi perubahan dasarnya adalah dengan para wiraniaga saya sendiri. Saya biasanya mengadakan rapat penjualan sekali seminggu, tetapi sekarang saya mengadakannya setiap pagi. Saya membuat orang-orang itu benar-benar antusias. Segera sesudah mereka melihat kehidupan di dalam diri saya, mereka bersedia bekerja lebih keras pula. Mereka cuma menunggu saya untuk memulai segalanya bergerak kembali. Segalanya berjalan baik. Minggu lalu, penjualan saya jauh di atas tahun lalu, dan jauh lebih baik dibandingkan rata-rata penjualan toko. Oh, omong-omong, ia melanjutkan, saya ingin memberitahu Anda beberapa berita baik yang lain. Saya mendapatkan 2 tawaran pekerjaan sejak kita bertemu waktu itu. Dengan sendirinya saya merasa senang, tetapi saya menolak keduanya, karena segalanya tampak baik kembali di sini. Sewaktu menghadapi masalah sulit, kita tinggal di dalam lumpur, hingga kita mengambil tindakan. Harapan adalah suatu awal. Akan tetapi, harapan memerlukan tindakan untuk mendapatkan kemenangan. Terapkan prinsip tindakan tersebut. Kali berikutnya Anda mengalami ketakutan besar atau ketakutan kecil, mantapkan diri Anda. Lalu, cari jawaban untuk pertanyaan ini. Tindakan macam apa yang dapat saya ambil untuk menaklukkan ketakutan saya? Kurung rasa takut Anda, lalu ambil tindakan yang tepat. Di bawah ini adalah beberapa contoh ketakutan dan beberapa tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengobatinya. Gunakan prosedur 2 langkah ini untuk menyembuhkan ketakutan dan mendapatkan kepercayaan. 1. Kurung ketakutan Anda. Kunci rapat-rapat. Tentukan secara persis apa yang Anda takutkan. Jenis ketakutan dan tindakan. 1. Rasa malu karena penampilan pribadi. Perbaiki penampilan Anda. Pergilah ke tukang jahit yang bagus. Pakaian Anda harus bersih dan disetrika. Rapikan rambut Anda. Tidak selalu perlu pakaian mahal untuk memperbaiki penampilan Anda. 2. Takut kehilangan pelanggan yang penting. Bekerja 2 kali lebih keras untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Perbaiki segalanya yang mungkin menyebabkan pelanggan kehilangan kepercayaan kepada Anda. 3. Takut gagal dalam ujian. Ubah kekhawatiran menjadi waktu belajar. 4. Takut segalanya menjadi di luar kendali Anda sepenuhnya. Alihkan perhatian pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Pergilah ke kebun dan cabuti rumput. Bermainlah dengan anak-anak Anda. Pergilah ke bioskop atau acara dansa. 5. Takut terluka secara fisik oleh sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, seperti tornado atau pesawat terbang yang lepas kendali. Ubah perhatian Anda untuk membantu meredakan ketakutan yang dialami orang lain. Berdoalah. 6. Takut akan apa yang mungkin orang lain pikir atau katakan. Pastikan bahwa apa yang Anda rencanakan untuk lakukan sudah benar, lalu kerjakan. Tak seorang pun pernah mengerjakan apa saja yang berharga tanpa mendapat kritik. Takut membuat investasi atau membeli rumah. Analisis semua faktor, kemudian ambil keputusan dan bertahanlah dengan keputusan itu. Percayai penilaian Anda sendiri. 8. Takut kepada orang banyak. Tempatkan mereka pada perspektif yang semestinya. Ingat, orang lain juga manusia biasa, yang mirip sekali dengan Anda. Lalu, ambil tindakan. Ada semacam tindakan untuk ketakutan macam apapun. Dan ingat, keraguan hanya memperbesar ketakutan. Ambil tindakan segera, bersikaplah tegas. Kebanyakan tidak adanya kepercayaan diri dapat dirunut langsung hingga ingatan yang ditangani secara keliru. Otak Anda mirip sekali dengan bank. Setiap hari Anda memasukkan deposito pikiran di dalam bank pikiran Anda. Deposito pikiran ini berkembang dan menjadi ingatan Anda. Ketika Anda mulai berpikir atau ketika Anda menghadapi masalah, sebenarnya Anda mengatakan kepada bank ingatan Anda apa yang sudah saya ketahui mengenai hal ini. Bank ingatan Anda otomatis akan menjawab dan menyuplai Anda dengan potongan informasi yang berkaitan dengan situasi ini yang Anda depositokan sebelumnya. Jadi, ingatan Anda adalah penyuplai dasar dari bahan mentah untuk pikiran Anda yang baru. Kasir di dalam bank ingatan Anda sangat dapat diandalkan. Jika Anda mendekatinya dan berkata, "Pak Kasir, saya mau mengambil beberapa pikiran yang saya depositokan pada masa lalu yang membuktikan bahwa saya inferior di hadapan hampir semua orang lain," ia akan menjawab, "Tentu Tuan. Ingat bagaimana Anda gagal 2 kali pada kesempatan sebelumnya ketika Anda mencoba hal ini. Ingat apa yang kepala sekolah katakan mengenai ketidakmampuan Anda menyelesaikan sesuatu. Ingat apa yang pernah kebetulan Anda dengar dari beberapa rekan sekerja yang mengatakan. Ingat." Dan terus-menerus kasir tersebut melanjutkan, menggali ke dalam otak Anda, pikiran demi pikiran yang membuktikan bahwa Anda memang tidak memadai. Namun, seandainya Anda mengunjungi kasir ingatan Anda dengan permintaan, "Pak Kasir, saya menghadapi keputusan yang sulit. Dapatkah Anda memberi saya pikiran apapun yang akan menenteramkan saya?" Dan kembali kasir tersebut akan berkata, "Tentu, Tuan." Tetapi kali ini ia menyampaikan pikiran-pikiran yang Anda depositokan sebelumnya, yang mengatakan Anda dapat berhasil. Ingat pekerjaan hebat yang Anda lakukan pada situasi serupa sebelum. Ingat betapa besar kepercayaan yang diberikan Tuan Smith kepada Anda. Ingat apa yang dikatakan teman-teman baik Anda tentang diri Anda. Ingat. Kasir tersebut dengan sangat responsif membiarkan Anda menarik deposito pikiran yang ingin Anda tarik. Bagaimanapun, ini adalah bank milik Anda. Berikut ini ada 2 hal spesifik yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan melalui manajemen yang efisien atas bank ingatan Anda. Depositokan hanya pikiran positif di dalam bank ingatan Anda. Mari kita hadapi dengan berani. Semua orang menghadapi banyak situasi yang tidak menyenangkan, memalukan, dan mengecilkan hati. Namun, orang yang sukses langsung berlawanan menghadapi situasi ini dengan cara yang benar. Orang yang tidak sukses boleh dikatakan memasukkannya ke dalam hati. Mereka memikirkan terus situasi yang tidak menyenangkan, sehingga memberi mereka awal yang buruk di dalam ingatan. Mereka tidak menjauhkan pikiran mereka dari situasi buruk tersebut. Pada malam hari, situasi yang tidak menyenangkan adalah hal terakhir yang mereka pikirkan. Sebaliknya, orang sukses yang percaya diri tidak memikirkan situasi buruk itu lagi. Orang sukses berspesialisasi dalam memasukkan pikiran positif ke dalam bank ingatan mereka. Apa yang terjadi dengan mobil Anda jika setiap pagi sebelum Anda berangkat kerja,
Anda meraup 2 genggam lumpur dan memasukkannya ke dalam mesin. Mesin yang bagus itu segera akan berantakan, tidak mampu mengerjakan apa yang Anda ingin agar dikerjakannya. Pikiran negatif yang tidak menyenangkan yang didepositokan di dalam pikiran Anda memengaruhi pikiran Anda dengan cara yang sama. Pikiran negatif mengakibatkan kerusakan pada motor mental Anda. Pikiran negatif menimbulkan kekhawatiran, frustasi, dan perasaan inferior. Pikiran negatif menempatkan Anda di pinggir jalan sementara orang lain meluncur maju. Pada saat-saat ketika Anda sendirian dengan pikiran Anda, ketika Anda sedang mengemudikan mobil atau makan sendirian, ingat pengalaman yang menyenangkan dan positif. Masukkan pikiran-pikiran yang baik ke dalam bank ingatan Anda. Ini mendorong kepercayaan diri. Ini memberi Anda perasaan, saya merasa enak. Ini membantu tubuh Anda tetap berfungsi dengan sehat. Berikut ini adalah rencana yang bagus sekali. Tepat sebelum Anda pergi tidur, depositokan pikiran-pikiran baik ke dalam bank ingatan Anda. Hitung berkat yang Anda terima. Ingat hal-hal baik yang harus Anda syukuri. Untuk istri atau suami, anak Anda, teman Anda, kesehatan Anda. Ingat hal-hal baik yang Anda lihat dilakukan orang hari ini. Ingat kemenangan dan prestasi kecil Anda. Periksa kembali alasan mengapa Anda senang akan hidup ini. 2. Tarik hanya pikiran yang positif dari bank ingatan Anda. Beberapa tahun yang lalu, saya berhubungan erat dengan sebuah perusahaan konsultan psikologis. Mereka menangani banyak jenis kasus, tetapi kebanyakan masalah perkawinan dan situasi penyesuaian psikologis. Semua berhubungan dengan persoalan pikiran. Suatu siang, sementara saya sedang berbicara dengan kepala perusahaan tersebut mengenai profesinya dan teknik-tekniknya untuk membantu orang yang mengalami gangguan serius dalam hal menyesuaikan diri, ia memberikan komentar ini. Anda tahu, sebenarnya pelayanan saya tidak diperlukan seandainya orang mau melakukan satu hal. Apa itu? Saya bertanya ingin tahu. Cukup ini, hancurkan pikiran negatif sebelum pikiran tersebut menjadi monster mental. Kebanyakan individu yang saya coba tolong, ia melanjutkan, mengoperasikan museum horor mental milik mereka sendiri. Banyak kesulitan perkawinan, misalnya, melibatkan monster bulan madu. Bulan madu tersebut tidak memuaskan seperti yang diharapkan oleh salah satu atau kedua pasangan. Tetapi bukannya memendam ingatan itu, mereka merenungkannya ratusan kali hingga menjadi penghalang raksasa bagi hubungan perkawinan yang berhasil. Mereka datang kepada saya 5 atau 10 tahun kemudian. Biasanya tentu saja klien saya tidak melihat di mana kesulitannya terletak. Tugas sayalah untuk menyingkap dan menjelaskan sumber kesulitan mereka untuk mereka, dan membantu mereka melihat bahwa kesulitan itu sebenarnya sepele. Orang dapat membuat monster mental dari hampir setiap kejadian yang tidak menyenangkan. Teman saya yang psikolog itu melanjutkan. Kegagalan pekerjaan, cinta yang putus, investasi yang buruk, kekecewaan akan perilaku anak remaja. Ini adalah monster yang lazim. Dan saya harus membantu orang-orang yang mengalami kesulitan itu menghancurkan monster-monster tadi. Jelas bahwa setiap pikiran negatif, jika dipupuk dengan ingatan berulang, dapat berkembang menjadi monster pikiran yang nyata, yang menghancurkan kepercayaan dan melicinkan jalan bagi kesulitan psikologis yang serius.